Barang siapa dengan sengaja atau setiap orang dengan sengaja atau barang siapa akibat kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka atau hilangnya nyawa orang lain. Kata-kata sengaja ataupun kelalaian itu sering kita jumpai pada pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana. Lalu, apa arti daripada kata sengaja dan akibat kelalaian tersebut dalam pasal-pasal KUHP? Mari kita simak ulasannya. Dalam perkara pidana dikenal dengan azas actus non facit reum nisi mensitrea. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersalah apabila niatnya tidak bersalah. Begitu juga dalam hukum pidana dikenal dengan azas Geenstraf zonder schuld. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Tentunya dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana, yaitu diperlukan adanya dolus atau offset atau sengaja, dan atau diperlukan juga kelalaiannya atau culpa. Untuk diketahui bahwa dalam hal seseorang melakukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, maka terdapat 3 macam atau 3 corak kesengajaan. Dilihat dari tingkatannya ya. Yang pertama adalah sengaja dengan maksud atau object als oogmerk, disebut juga dengan dolus directus ya. Dalam hal ini si pembuat atau si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Misalnya saya mempunyai motif dendam kepada teman saya, sehingga saya melakukan suatu tindakan kekerasan dan saya menginginkan bahwa teman saya tersebut hilang nyawanya, atau dengan sengaja saya menghilangkan nyawa teman saya tersebut. Berarti masuk kategori offset als oogmerk atau dolus directus. Bentuk atau corak sengaja yang kedua adalah offset bis zekerheid bewusst, yaitu sengaja dengan kesadaran kepastian. Dalam hal ini si pelaku sadar bahwa untuk mencapai akibat yang dituju maka akan ada akibat lain yang ditimbulkan. Sebagai contoh, saya seorang pelaku jambret misalnya. Lalu saya mempunyai niat untuk menjambret seorang ibu-ibu deh misalnya. Ibu-ibu yang sedang mengendarai sepeda motor. Niat saya adalah mengambil tas yang dibawa sama si ibu-ibu tersebut. Tetapi karena si ibu-ibu yang mau saya ambil tasnya itu sedang mengendarai sepeda motor, maka saya harus yakin bahwa ketika saya ingin mengambil tasnya tersebut, maka akan ada akibat lain yang timbul. Misalnya ketika saya tarik tasnya, maka si ibu-ibu itu akan terjatuh dan pada akhirnya menimbulkan luka, atau bahkan yang lebih fatal adalah hilangnya nyawa si ibu korban tersebut. Itu yang dimaksud dengan sengaja dengan kesadaran kepastian. Kemudian bentuk atau corak kesengajaan yang ketiga adalah sengaja dengan kesadaran kemungkinan atau offset bis mogelijk bewusst, yaitu dalam hal keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi menjadi benar-benar terjadi. Misalnya saya kembali ya ke motif yang mudah, yaitu motif dendamlah kepada teman saya. Kemudian saya memancing dia untuk ngopi misalnya di kafe. Kemudian si teman saya itu datang bersama anaknya. Maka ketika saya melancarkan niat saya, menjabarkan niat saya, memberikan racun kepada kopi yang saya tujukan buat bapaknya, maka sangat mungkin juga kopi itu diminum oleh anaknya. Sehingga yang semula mungkin terjadi
bisa saja atau benar-benar terjadi. Itu 3 bentuk atau 3 corak kesengajaan. Kemudian kriteria sengaja juga terdapat beberapa macamnya. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan atau dolus itu mengenal beberapa jenis atau beberapa macam. Yang pertama adalah aberratio ictus, yaitu dolus yang mana seseorang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan tertentu namun mengenai objek yang lain. Misalnya, saya mengetahui bahwa yang melakukan dugaan kekerasan terhadap adik saya adalah namanya si A. Tapi saya tidak tahu siapa si A ini, bentuk atau ciri-cirinya seperti apa. Nah, sehingga ketika ada si B, saya anggap si B ini adalah si A. Saya melakukan pembalasan terhadap si B. Boleh dikatakan juga dolus aberratio ictus ini adalah salah sasaran. Jadi yang saya tindak adalah si B, padahal maksud saya ke si A. Yang kedua adalah dolus premeditatus, yaitu dolus dengan perencanaan terlebih dahulu Ada pasal 340 misalnya kan, menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan, atau mungkin 353, penganiayaan yang direncanakan dan sebagainya. Yang ketiga adalah dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek. Misalnya saya menghendaki hilangnya nyawa orang lain, maka saya melakukan kekerasan dengan senjata tajam misalnya. Bagaimana saya ingin betul-betul bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Yang keempat adalah dolus indeterminatus, yaitu sebuah tingkat kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek. Misalnya saya menembak segerombolan orang yang maksudnya pada si A tetapi mengenai kepada si B, misalnya seperti itu Karena banyak sekali orang bergerombol, jadi objek atau tingkat kepastian objek saya menjadi tidak pasti karena banyak sekali orang yang berkumpul di situ. Yang kelima adalah dolus alternatif yaitu kesengajaan di mana seorang pelaku dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya saya meracuni sumur sumur galian kalau dalam teorinya itu kan kita meracuni sumur Yang saya maksud untuk agar dikonsumsi oleh si pemilik sumur, tapi malah dikonsumsi orang lain, sehingga orang lain juga yang ikut menjadi korban. Yang keenam adalah dolus directus sebagaimana dalam bentuk atau corak kesengajaan tadi, offset als opmerk, yaitu sengaja dengan maksudnya, yaitu kesengajaan yang dibuat oleh si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya saja, melainkan dia ditujukan kepada akibat dari perbuatannya Selain terkait dengan dolus atau offset atau kesengajaan, di dalam KUHP juga mengenal adanya istilah kealpaan, kelalaian, atau disebut juga dengan culpa Dalam memori van Toelichting dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, setidaknya pada diri pelaku itu terdapat 3 hal Yang pertama adalah kekurangan pemikiran atau kekurangan penggunaan akal yang diperlukan. Yang kedua adalah kekurangan pengetahuan atau kekurangan ilmu yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah kekurangan kebijaksanaan atau kekurangan beleit yang diperlukan. Lebih lanjut, culpa atau kealpaan juga dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu kealpaan yang disadari atau bewusstful, biasa disebut dengan culpa lata, yaitu si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi dia berharap bahwa akibatnya itu tidak akan terjadi. Sebagai contoh, seorang sopir bus misalnya dia menyadari bahwa mobil yang akan dikendarainya ini remnya kurang berfungsi dengan baik. Sehingga ia menyadari bahwa kalau dia paksakan bawa mobil, maka sangat mungkin terdapat remblong
Tetapi dengan segala keyakinannya dia berharap bahwa akibat remblong tersebut tidak akan terjadi. Tapi pada faktanya terjadi remblong dan terjadi kecelakaan. Jenis kealpaan yang kedua yaitu kealpaan yang tidak disadari atau unbewusful, biasa juga disebut dengan culpa levis. Dalam hal ini si pelaku melakukan suatu perbuatan tidak menyadari kemungkinan adanya akibat yang akan ditimbulkan. Padahal seharusnya si pelaku ini bisa meminimalisir atau bisa menduga sebelumnya bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut maka akan dapat menimbulkan akibat. Contoh yang sederhana adalah kita sering melihat para pengendara sepeda motor yang melawan arus. Bagi mereka dianggap biasa-biasa saja meskipun mereka tahu itu melanggar hukum dan berharap tidak akan terjadi kecelakaan. Sementara pas hari apes yang tidak ada di kalender, maka bisa terjadi kecelakaan akibat melawan arus tersebut. Itu sedikit penjelasan terkait dengan kesengajaan dan kealpaan yang merupakan penjabaran dari motif, niat, dan pelaksanaan berupa kesengajaan. Nanti step by step kita mulai membahas pasal demi pasal. Demikian, terima kasih.